Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di kisah seru Abu Nawas. Siap ketawa bareng? Di negeri Baghdad yang makmur, hiduplah seorang pria cerdas dan jenaka bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, bukan bangsawan, tapi kepintarannya sering membuat raja kagum dan membuat orang sombong malu sendiri. Suatu hari datanglah seorang tamu misterius dari negeri jauh di timur. Orang itu bernama Zahkar, pria berwajah tenang tapi matanya tajam seperti menyimpan rahasia besar. Kabar tentang kedatangannya cepat menyebar ke seluruh kota. Katanya ia punya kemampuan luar biasa, bisa membaca pikiran orang hanya dari sorot matanya. Raja Harun al-Rashid pun mendengar kabar itu dan memanggil Zahkar ke istana. Setelah berbincang sebentar, sang raja terkesan. Tapi Zahkar tiba-tiba berkata lantang, "Tuanku, aku dengar di negeri ini ada seorang bernama Abu Nawas yang terkenal cerdas. Aku ingin tahu apakah kecerdasannya asli atau hanya cerita rakyat." Semua yang hadir langsung berbisik-bisik. Raja tersenyum. "Abu Nawas, apakah kau berani menerima tantangan ini?" Abu Nawas melangkah ke depan dengan santai, menunduk hormat, lalu berkata, "Tuanku, kalau saya tolak nanti dibilang takut. Tapi kalau saya terima nanti dibilang sok pinter. Jadi biarlah saya pura-pura bingung dulu." Baru menjawab, "Tentu saja berani." Semua yang mendengar tertawa. Bahkan raja pun hampir menepuk lututnya karena tak tahan menahan tawa. Zahkar kemudian mengeluarkan sebuah kantong kecil dari bajunya. Ia menggenggamnya erat dan berkata, "Abu Nawas, di tanganku ini ada sesuatu yang tidak bisa kau lihat, tapi bisa kau rasakan. Coba tebak apa isinya?" Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia mendekat pelan, menatap kantong itu dengan ekspresi serius, lalu tersenyum kecil. "Kalau tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, berarti bukan benda, tapi sifat." Zahkar menaikkan alis. "Sifat? Sifat apa yang kau maksud?" Abu Nawas menjawab pelan tapi tegas, "Kesombongan. Karena hanya kesombongan yang terasa berat di tangan orang pintar, tapi kosong di hati orang bijak." Ruangan langsung hening, raja terdiam beberapa detik, lalu tersenyum lebar. "Luar biasa Abu Nawas, sekali lagi kau membuat semua orang belajar tanpa perlu kau ajar." Abu Nawas menunduk dan berkata ringan, "Tuanku, kadang orang paling kuat bukan yang punya kekuatan, tapi yang tahu kapan harus merendah." Zahkar menunduk diam. Ia kalah tanpa disadari, dan untuk pertama kalinya, wajahnya tampak merah karena malu. Raja lalu berkata, "Mulai hari ini, aku ingin kalian berdua sering berdiskusi. Aku yakin pertarungan akal ini baru saja dimulai." Abu Nawas tersenyum, melirik Zahkar dan menjawab, "Dengan senang hati, tuanku. Asal jangan tiap hari, nanti yang kalah malah sakit kepala." Seluruh istana tertawa riuh. Sementara di hati kecil Zahkar mulai tumbuh satu keinginan baru. Bukan hanya ingin mengalahkan Abu Nawas, tapi membuktikan bahwa sihir bisa menandingi logika. Dan dari situlah kisah panjang antara Abu Nawas dan penyihir dari timur pun dimulai. Keesokan harinya, suasana istana Baghdad terasa lebih ramai dari biasanya. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil tersenyum lebar. Di hadapannya, berdiri dua orang yang sedang jadi perhatian seluruh negeri. Abu Nawas dan Zahkar, si tamu dari timur yang baru saja kalah dalam teka-teki pertama. Namun kali ini Zahkar datang dengan wajah lebih tenang. Ia menunduk hormat kepada raja dan berkata, "Tuanku, aku datang bukan untuk berdebat. Aku datang untuk menggiting Abu Nawas dengan permainan yang jujur." Raja mengangguk, "Baiklah, tapi jangan ada tipu daya." Zahkar tersenyum tipis, "Tenang tuanku, semua akan adil." Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu kecil berwarna biru dari kantong bajunya. "Ini batu pengetahuan," katanya. "Batu ini bisa berkilau hanya jika dipegang oleh orang yang jujur." Semua yang hadir berdecak kagum. Zahkar lalu meletakkan batu itu di tangan raja, dan batu itu pun berkilau lembut. Raja tersenyum bangga. Benar, ini benda yang indah sekali. Tapi tiba-tiba, Zahkar menutup batu itu dengan kain dan berkata, "Aku akan menyembunyikan batu ini di dalam istana. Jika Abu Nawas berhasil menemukannya tanpa bantuan siapapun, maka aku akan mengakui kepintarannya." Raja setuju, dan semua pelayan diperintahkan untuk keluar dari aula besar. Hanya tinggal Zahkar, raja, dan Abu Nawas di dalam ruangan itu. Zahkar berjalan memutari ruangan, lalu tiba-tiba berhenti. Ia menunduk, berpura-pura menaruh sesuatu ke lantai, lalu berdiri lagi.
Sudah tuanku, batu itu sudah kusembunyikan. Silakan Abu Nawas, carilah. Semua menatap Abu Nawas. Tapi alih-alih langsung mencari, Abu Nawas justru duduk di lantai dengan santai. Raja terkejut. Abu Nawas, kenapa kau tidak mulai mencari? Abu Nawas tersenyum. Tuanku, kalau orang pintar menyembunyikan sesuatu, pasti ia tak ingin ditemukan. Jadilah yang pertama, harus saya temukan bukan batunya, tapi pikirannya. Zahkar menyipitkan mata, merasa tertantang. Abu Nawas berdiri, berjalan perlahan ke arah tirai jendela, lalu berhenti. Kalau aku jadi Zahkar, katanya pelan, aku pasti akan memilih tempat yang sederhana supaya tidak dicurigai. Ia mengangkat satu bantal di kursi raja, kosong. Lalu memeriksa vas bunga, juga tidak ada. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti di depan kendi air. Ia menatapnya lama, lalu berkata, tempat paling aman adalah tempat yang orang anggap tidak penting. Dengan hati-hati, ia mengangkat kendi itu, membuka tutupnya, dan benar saja, batu biru kecil itu berkilau di dalam air. Raja langsung berdiri kaget. Luar biasa, Abu Nawas. Habib, bagaimana kau tahu batu itu ada di situ? Abu Nawas tersenyum. Karena orang yang terlalu percaya pada rahasia biasanya lupa bahwa air selalu jujur. Ia memantulkan segalanya, bahkan niat orang yang ingin bersembunyi. Zahkar terdiam. Ia menunduk pelan dan berkata, kau menang lagi, Abu Nawas. Tapi aku akan kembali dengan ujian yang lebih sulit. Abu Nawas menjawab dengan nada tenang, so silakan Tuan Zahkar. Aku juga senang belajar dari orang yang belum menyerah. Raja tertawa besar dan berkata, kalian berdua benar-benar membuat hari-hariku tidak pernah membosankan. Dan sejak hari itu, semua orang di istana tahu pertarungan akal antara Abu Nawas dan Zahkar baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu sejak Abu Nawas berhasil menemukan batu biru yang disembunyikan Zahkar. Namun, penyihir dari timur itu ternyata belum mau menyerah. Dalam hati kecilnya, Zahkar masih yakin kalau kecerdikan Abu Nawas hanyalah keberuntungan semata. Suatu sore, Raja Harun al-Rashid sedang menikmati waktu santai di taman istana. Burung-burung berkicau, angin berhembus lembut, dan matahari sore memantulkan bayangan panjang di tanah. Tiba-tiba Zahkar datang membawa sebuah ide baru. Ia membungkuk hormat lalu berkata, Tuanku Raja, izinkan aku menguji Abu Nawas sekali lagi. Kali ini bukan dengan benda tapi dengan bayangan. Raja menatap penasaran. Bayangan? Maksudmu apa, Zahkar? Zahkar tersenyum tenang. Setiap orang punya bayangan, tuanku. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia menoleh ke Abu Nawas yang sedang berdiri di dekat pohon dan melanjutkan, Abu Nawas, bisakah kau menghapus bayanganmu sendiri dari tanah? Jika kau bisa, aku akan mengaku kalah. Semua orang yang mendengar itu langsung saling berpandangan. Pertanyaan aneh tapi menarik. Raja berkata, nah ini baru tantangan yang unik. Abu Nawas, apa kau siap? Abu Nawas mengangguk santai. Siap, tuanku. Tapi sebelum saya menghapus bayangan saya, izinkan saya bertanya satu hal. Raja mengizinkan. Abu Nawas menatap Zahkar dan berkata, bayangan itu berasal dari mana? Zahkar menjawab cepat, dari cahaya matahari tentu saja. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, yang harus dihapus bukan bayangannya, tapi sumber cahayanya. Semua orang terdiam. Ia pun sawas langsung selangkah ke bawah pohon rindang, berdiri di tempat yang teduh dan berkata, lihat tuanku, bayangan saya hilang bukan karena saya melawannya, tapi karena saya mencari tempat yang tepat. Raja tersenyum lebar, matanya berbinar kagum. Luar biasa, Abu Nawas, kau benar-benar memberi pelajaran besar dari hal yang sederhana. Zahkar tampak terkejut, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berkata pelan, bayangan itu seperti masalah, tuanku. Semakin kita lawan, semakin besar ia tampak. Tapi kalau kita menenangkan diri dan mencari tempat teduh, masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Raja menepuk tangan. Benar, kau tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga memberi makna. Zahkar menunduk pelan. Ia tahu lagi-lagi kalah, tapi kali ini ada sedikit senyum di wajahnya. Ia berkata lirih, Abu Nawas, aku mulai mengerti mengapa orang-orang Baghdad mencintaimu. Kau mengalahkan orang bukan dengan marah, tapi dengan makna. Abu Nawas menepuk bahunya sambil tersenyum. Dan kau juga mengajariku sesuatu hari ini, Zahkar. Zahkar heran. Apa itu? Abu Nawas menjawab bahwa tidak semua bayangan buruk. Kadang, bayanganlah yang membuat kita sadar betapa pentingnya cahaya. Raja terdiam sejenak, lalu berkata, Abu Nawas,
kau memang anugerah bagi kerajaan ini." Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, saya hanya belajar dari kehidupan, karena kehidupan itu guru yang tidak pernah berhenti memberi teka-teki." Dan sejak hari itu, bahkan Zahkar pun mulai menaruh rasa hormat kepada Abu Nawas. Meski masih ada niat kecil untuk menantangnya lagi, di hatinya tumbuh kagum terhadap kebijaksanaan sang penipu suci Baghdad itu. Hari-hari berlalu dengan tenang di Baghdad. Raja Harun al-Rashid merasa damai. Zahkar sang penyihir pun mulai terlihat lebih bersahabat. Tapi jauh di dalam hatinya masih tersisa rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa seperti Abu Nawas bisa menandingi kekuatan sihirku? Suatu malam, Zahkar duduk di ruang rahasianya. Ia menatap botol-botol kaca berisi cairan berwarna-warni. Tiba-tiba muncul ide licik di kepalanya. "Aku akan membuat ramuan yang bisa menguji kecerdasan siapapun." Ramuan kebodohan. Keesokan harinya, ia datang ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Ia membawa botol kecil berisi cairan hijau bercahaya lembut. "Tuanku Raja," katanya, "kon ini adalah ramuan ajaib. Siapa yang meminumnya akan terlihat bodoh jika ia memang bodoh sungguhan." Raja mengernyit. "Maksudmu?" Zahkar menjelaskan. "Ramuan ini tidak berbahaya, tapi ia akan memperlihatkan siapa yang benar-benar cerdas dan siapa yang hanya berpura-pura." Raja tertarik lalu memanggil Abu Nawas. Beberapa penjaga datang membawa sang penipu bijak itu ke hadapan raja. "Abu Nawas," kata raja, "Zahkar ingin mengujimu lagi." Katanya, "Ia nak punya ramuan yang bisa mengungkap siapa yang bodoh dan siapa yang cerdas." Abu Nawas mengangkat alis dan tersenyum pelan. Menarik juga. "Tapi tuanku, apakah ramuan itu diuji dulu pada Zahkar?" Zahkar cepat menyahut, "Tidak perlu. Aku tahu efeknya, aku sendiri yang membuatnya." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, bolehkah saya menguji dulu apakah ramuan itu benar-benar berfungsi?" Raja mengangguk memberi izin. Abu Nawas lalu mengambil segelas air putih dari pelayan istana, menuangkan sedikit ramuan Zahkar ke dalamnya, dan memberikannya kembali pada si penyihir. "Silakan Zahkar, kau dulu yang minum, karena kau yang paling tahu efeknya." Zahkar sedikit ragu, tapi karena semua mata tertuju padanya, ia pun meminumnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pura-pura menatap serius dan berucap lantang, "Wahai tuanku raja, lihat, Zahkar jadi bodoh sekarang. Ia meminum ramuan yang seharusnya untukku." Semua yang ada di ruangan tertawa keras. Raja pun sampai menahan perutnya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Tuanku, orang bodoh adalah orang yang membuat ramuan sendiri tapi tidak tahu bagaimana efeknya. Dan orang cerdas adalah orang yang membuat orang lain minum tanpa menyinggungnya." Raja Harun tersenyum puas. "Abu Nawas, kau benar-benar mengubah setiap ujian jadi pelajaran." Zahkar menghela napas panjang, menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan jengkel. Ia akhirnya berkata, "Baiklah, kali ini aku benar-benar kalah." Abu Nawas menjawab santai, "Tidak ada kalah atau menang Zahkar. Kadang kebodohan justru datang dari rasa ingin terlalu membuktikan diri." Raja menepuk tangan, "Luar biasa. Baghdad butuh lebih banyak orang seperti kalian, yang cerdas, tapi tahu kapan harus merendahkan hati." Dan sejak hari itu, kisah tentang ramuan kebodohan menyebar ke seluruh kota Baghdad. Orang-orang tertawa mendengarnya, tapi juga belajar darinya. Bahwa kadang, kebijaksanaan sejati bukan soal siapa yang pintar, tapi siapa yang tahu kapan harus berhenti membuktikan bahwa dirinya pintar. Beberapa minggu setelah kejadian ramuan kebodohan, suasana di Baghdad kembali ramai. Nama Abu Nawas makin sering disebut-sebut, bukan hanya di pasar tapi juga di istana. Bahkan anak-anak di jalanan meniru gaya bicaranya. Tentu saja hal itu membuat Zahkar, sang penyihir dari timur, semakin gelisah. Suatu pagi ia datang lagi ke istana membawa sesuatu yang tertutup kain hitam. Raja Harun al-Rashid menatapnya dengan penasaran. "Zahkar, apa lagi yang kau bawa kali ini?" Zahkar tersenyum misterius. "Tuanku, ini bukan benda biasa. Ini adalah cermin kebenaran. Barang siapa yang menatapnya akan melihat dirinya yang sesungguhnya." Raja tampak kagum. "Menarik. Tapi untuk apa kau membawanya ke sini?" Zahkar menjawab, "Aku ingin membuktikan siapa yang benar-benar jujur di istana ini. Bahkan Abu Nawas sekalipun tidak akan bisa berbohong di depan cermin ini." Begitu mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang menikmati sarapan kurma langsung menoleh dan tersenyum. "Wah, lagi-lagi aku jadi bahan percobaan ya," katanya santai. Raja tertawa kecil. "Kau sudah terbiasa, Abu Nawas. Ayo, buktikan sendiri. Tatap cermin itu."
Zakhar membuka kain hitamnya, memperlihatkan cermin besar berbingkai emas. Cermin itu tampak berkilau aneh, seolah memantulkan cahaya dari dunia lain. Abu Nawas berdiri, melangkah pelan mendekati cermin. Semua orang menahan napas. Dan ketika ia menatap pantulan dirinya, wajahnya tiba-tiba berubah serius. "Aku melihat seseorang yang banyak bicara, tapi belum tentu selalu benar," katanya pelan. Zakhar tersenyum puas. "Ha, lihat! Bahkan kau mengakui kebodohanmu sendiri." Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menyeksuaikan Wadin, tapi di balik itu, aku juga melihat seseorang yang selalu berusaha belajar, meski sering dianggap aneh. Raja Harun tersenyum, mulai tertarik. "Dan apa lagi yang kau lihat, Abu Nawas?" Abu Nawas memandang cermin itu lebih lama, lalu berkata dengan tenang, "Aku juga melihat seseorang yang tidak takut dianggap bodoh, demi membuat orang lain belajar tentang kebijaksanaan." Ruangan menjadi hening. Raja menatap Abu Nawas dengan mata kagum. Namun tiba-tiba Abu Nawas menoleh ke arah Zakhar. "Sekarang giliranmu, wahai penyihir. Mari lihat apa yang cermin ini katakan padamu." Zakhar sempat ragu, tapi karena semua menatapnya, ia melangkah maju. Begitu ia menatap cermin itu, wajahnya perlahan berubah pucat. Ia melihat dirinya sendiri, tapi dengan mata yang dipenuhi rasa iri dan kebingungan. Raja bertanya, "Apa yang kau lihat, Zakhar?" Zakhar menelan ludah dan menjawab lirih, "Seseorang yang terlalu ingin dianggap hebat, sampai lupa menjadi baik." Abu Nawas menunduk hormat. "Itulah kenapa cermin ini disebut cermin kebenaran, tuanku. Karena ia tidak menunjukkan wajah, tapi hati." Raja menghela napas panjang dan berkata, "Zakhar, mungkin yang harus kita pelajari bukan cara membuat keajaiban, tapi cara melihat diri sendiri." Zakhar menatap Abu Nawas lalu tersenyum lemah. "Kau menang lagi, Abu Nawas. Tapi kali ini aku benar-benar belajar sesuatu." Abu Nawas tersenyum hangat. "Selama kita mau bercermin, tak ada yang benar-benar kalah." Dan hari itu, cermin kebenaran menjadi simbol kebijaksanaan di Istana Baghdad. Bukan karena sihir Zakhar, tapi karena kata-kata sederhana Abu Nawas yang mengajarkan bahwa kejujuran paling murni adalah saat kita berani jujur kepada diri sendiri. Setelah kejadian cermin kebenaran, suasana di istana menjadi lebih damai. Raja Harun ar-Rasyid sering tersenyum tiap kali mengingat jawaban Abu Nawas yang selalu tak terduga. Namun di balik tawa itu terselip satu rasa penasaran. Suatu malam, Raja duduk sendirian di taman istana. Ia menatap bulan purnama dan bergumam pelan, "Kalau selama ini Zakhar yang menguji Abu Nawas, bagaimana kalau kali ini aku sendiri yang mengujinya?" Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas ke balairung utama. Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa, jubahnya berkibar ringan. "Tuanku, apakah ada masalah atau justru ide gila baru?" katanya sambil tersenyum. Raja tertawa kecil. "Tidak ada masalah, Abu Nawas. Tapi aku ingin mengujimu satu kali, bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk menguji kebijaksanaanmu." Abu Nawas mengangguk. "Saya siap, tuanku. Apa yang harus saya lakukan?" Raja berdiri dan menunjuk ke 3 peti besar di hadapannya. Yang satu berwarna emas, yang kedua perak, dan yang ketiga kayu biasa. Di masing-masing peti terukir tulisan. Di peti emas tertulis kebenaran ada di sini. Di peti perak tertulis kebohongan ada di sini. Dan di peti kayu tertulis tidak ada apapun di dalamnya. Raja lalu berkata, "Abu Nawas, hanya satu peti yang berisi hadiah besar. Tugasmu sederhana, pilih satu. Tapi ingat, tulisan di peti bisa jadi benar, bisa juga bohong." Abu Nawas tersenyum kecil. "Jadi, ini permainan antara kejujuran dan tipu daya, ya?" Raja mengangguk. "Benar. Pilih dengan hati-hati dan jelaskan alasanmu." Abu Nawas berkeliling pelan mengitari ketiga peti itu. Ia menyentuh masing-masing dengan lembut, lalu menatap Raja sambil berkata, "Tuanku, kalau saya boleh menebak, hadiah itu pasti ada di peti yang paling sederhana, peti kayu." Raja mengangkat alis. "Apa alasannya?" Abu Nawas menjawab tenang, "Karena kebenaran sejati biasanya bersembunyi di tempat yang tidak menonjol. Orang sering tertipu oleh kemilau emas dan perak, padahal yang paling berharga kadang disembunyikan dalam kesederhanaan." Raja tersenyum dan memberi isyarat agar peti kayu dibuka. Begitu tutupnya diangkat, tampak sekantong emas besar di dalamnya. Seluruh istana bersorak kagum. Raja pun bertepuk tangan sambil berkata, "Abu Nawas, kau benar lagi. Tapi lebih dari itu, kau mengingatkanku pada sesuatu." Abu Nawas menunduk hormat. "Apakah itu, tuanku?" Raja menjawab,
bahwa aku sebagai raja kadang terlalu sibuk melihat hal-hal besar. Padahal kebijaksanaan sering tersembunyi dalam hal kecil dan sederhana. Abu Nawas tersenyum bijak. Itulah sebabnya tuanku, burung yang terbang paling tinggi pun tetap butuh tanah untuk beristirahat. Raja terdiam sejenak lalu tertawa lepas. Abu Nawas, kau bukan hanya membuatku berpikir tapi juga menenangkan hatiku. Sejak hari itu hubungan antara raja dan Abu Nawas semakin dekat. Namun jauh di sisi lain kota, Zahkar sang penyihir kembali mulai merencanakan sesuatu. Kali ini bukan hanya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas, tapi juga untuk menantangnya dalam hal yang tak pernah ia sentuh sebelumnya, rasa takut. Sejak kemenangan Abu Nawas di ujian peti kayu, nama sang penipu bijak itu semakin terkenal di seluruh Baghdad. Namun ketenaran itu justru membuat Zahkar, sang penyihir dari timur, semakin tidak tenang. Ia merasa harga dirinya sebagai penyihir hebat mulai pudar karena satu orang yang hanya mengandalkan akal dan kata-kata. Suatu malam Zahkar duduk di ruang ritualnya yang penuh asap dupa. Ia menatap bola, kristal di depannya dan bergumam, kalau kecerdikan tak bisa mengalahkannya, mungkin rasa takut bisa. Keesokan harinya, ia datang ke istana dengan jubah hitam dan wajah serius. Tuanku Raja, katanya, aku ingin menguji Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini bukan tentang logika, bukan tentang kecerdasan, melainkan tentang keberanian. Raja mengerutkan kening. Zahkar, jangan sampai kau mencelakai Abu Nawas. Zahkar menunduk. Aku berjanji, tuanku. Yang kutunjukkan hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Raja setuju dan memanggil Abu Nawas ke ruang besar istana. Saat Abu Nawas tiba, ruangan sudah gelap, hanya diterangi beberapa obor. Zahkar berdiri di tengah ruangan dan berkata dengan suara bergema, Abu Nawas, semua orang bisa bicara bijak saat siang hari. Tapi bisakah kau tetap bijak saat ketakutan menyelimuti hatimu? Abu Nawas tersenyum tipis. Ketakutan itu wajar, Zahkar. Tapi kalau bisa membuat orang berpikir, mungkin aku mau mencobanya. Zahkar mengangkat tongkat sihirnya tinggi-tinggi dan tiba-tiba ruangan berubah. Dinding istana lenyap berganti dengan gurun gelap yang luas. Angin berhembus kencang dan suara lolongan serigala terdengar di kejauhan. Abu Nawas menatap sekeliling tapi tetap tenang. Zahkar muncul di kejauhan dan berkata, di depanmu ada 3 jalan. Satu menuju keselamatan, satu menuju kebinasaan, dan satu menuju kegilaan. Pilih, Abu Nawas. Abu Nawas memejamkan mata sejenak lalu tertawa kecil. Zahkar, kalau ini sihir berarti semuanya tidak nyata, bukan? Kalau begitu, aku tidak perlu memilih mana jalan yang benar. Aku cukup melangkah ke arah hatiku sendiri. Zahkar terkejut. Apa maksudmu? Abu Nawas menatap lurus ke depan dan berkata, ketakutan muncul saat kita memberi kekuatan pada hal yang belum tentu nyata. Aku tidak akan takut pada bayangan yang hanya lahir dari pikiranku. Ia berjalan pelan ke tengah gurun itu. Langkahnya mantap sementara angin makin kencang dan suara aneh bergema dari segala arah. Namun setiap kali ia melangkah, bayangan itu memudar. Sampai akhirnya semua ilusi lenyap dan mereka kembali ke ruang istana. Raja yang menonton dari singgasana berdiri sambil bertepuk tangan. Luar biasa, Abu Nawas. Kau berhasil menaklukkan ketakutan yang bahkan bukan berasal dari dunia ini. Abu Nawas menunduk hormat. Tuanku, saya hanya belajar satu hal. Ketakutan itu seperti bayangan di malam hari. Semakin kita kabur darinya, semakin panjang ia mengikuti. Tapi jika kita menghadapinya, ia akan lenyap bersama cahaya. Zahkar terdiam lama. Ia menurunkan tongkat sihirnya, lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan berbeda. Abu Nawas, katanya pelan, mungkin selama ini aku salah. Aku berusaha membuktikan siapa yang paling hebat. Padahal yang seharusnya kubuktikan adalah siapa yang paling berani mengakui kelemahannya. Abu Nawas tersenyum hangat. Dan hari ini kau baru saja melakukannya, Zahkar. Raja tersenyum bahagia melihat keduanya. Pada malam itu, untuk pertama kalinya Zahkar dan Abu Nawas duduk bersama di taman istana, membicarakan kehidupan tanpa sihir, tanpa tantangan, hanya 2 orang bijak yang saling memahami arti takut dan berani. Sejak malam ujian ketakutan itu, hubungan Abu Nawas dan Zahkar berubah total. Yang dulunya musuh bebuyutan, kini malah sering terlihat duduk bersama di taman istana sambil berbincang santai. Kadang Zahkar membawa buah dari negeri timur, kadang Abu Nawas membawa roti madu dari pasar Baghdad. 2 sosok yang dulunya saling menjebak, kini tertawa bersama seperti sahabat lama. Namun perubahan itu justru membuat orang-orang di istana bingung.
Beberapa penasihat kerajaan mulai berbisik-bisik di belakang raja. Tuanku, apakah pantas seorang penyihir duduk berdampingan dengan orang bijak istana? Bagaimana kalau Abu Nawas terkena sihir? Raja hanya tersenyum. Kalian tidak tahu Abu Nawas. Kalaupun dia kena sihir, dia pasti bisa menipu sihir itu sendiri. Tapi gosip di luar istana semakin ramai. Banyak rakyat yang mulai curiga kalau Abu Nawas bekerja sama dengan Zahkar untuk tujuan tertentu. Beberapa orang bahkan berkata, jangan-jangan mereka berdua merencanakan sesuatu pada raja. Suatu sore, raja memanggil keduanya ke balairung utama. Abu Nawas, Zahkar, kalian sekarang bersahabat, aku senang. Tapi rakyat mulai salah paham. Mereka mengira kalian sedang bersekongkol. Abu Nawas tertawa kecil. Tuanku, kalau dua orang yang berbeda bisa akur, kenapa dunia justru takut? Zahkar menimpali. Karena dunia lebih suka pertengkaran, tuanku. Persahabatan kadang dianggap hal yang aneh. Raja mengangguk setuju, tapi ia juga ingin meredam isu itu. Baiklah, katanya. Aku ingin kalian berdua membuktikan bahwa persahabatan kalian membawa manfaat, bukan ancaman. Aku beri kalian waktu 3 hari untuk menunjukkan sesuatu yang bisa membuat rakyat percaya. Abu Nawas mengangguk santai. 3 hari cukup, tuanku. Tapi izinkan kami melakukannya dengan cara kami sendiri. Selama 3 hari itu, mereka berdua berkeliling Baghdad. Zahkar menggunakan sedikit ilusi untuk memperindah taman-taman kota. Sementara Abu Nawas berbicara kepada rakyat, lihatlah, ini bukan sihir untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat hati senang. Anak-anak tertawa melihat kupu-kupu bercahaya beterbangan di udara. Orang-orang tua tersenyum melihat bunga-bunga bermekaran di depan rumah mereka. Dan yang paling ajaib, Zahkar mulai terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Ketika hari ketiga tiba, raja turun langsung ke tengah kota. Ia melihat rakyat tertawa bersama Abu Nawas dan Zahkar. Tak ada ketakutan, tak ada kecurigaan, hanya tawa yang tulus. Raja menepuk bahu mereka berdua dan berkata, sekarang aku paham, dua kekuatan besar tidak selalu harus saling meniadakan. Kadang ketika digabungkan, mereka justru membawa keindahan. Abu Nawas tersenyum, benar tuanku, api Zahkar bisa hangatkan dunia, asal disertai cahaya kebijaksanaan. Zahkar menimpali. Dan kata-kata Abu Nawas bisa menenangkan hati, asal tidak kehilangan keajaiban. Sejak hari itu, rakyat mulai melihat keduanya bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat aneh yang membawa perubahan baik bagi Baghdad. Namun, di kejauhan, seseorang memperhatikan mereka dengan mata tajam. Seorang penyihir tua lain, jauh lebih kuat dari Zahkar, mulai tertarik untuk turun tangan. Dan begitulah awal dari babak baru dalam kisah Abu Nawas dan Zahkar. Istana Baghdad hari itu dipenuhi oleh bisikan dan rasa tegang. Para pengawal berdiri berjajar di sepanjang aula, sementara para penasihat kerajaan menunduk dengan gelisah. Di hadapan singgasana emas yang megah, berdirilah dua sosok yang sangat berbeda. Abu Nawas, dengan wajah tenang dan mata penuh keyakinan, dan penyihir istana, pria tua berjubah hitam keemasan yang menatap tajam seolah siap menerkam. Raja Harun al-Rashid memandangi keduanya. Abu Nawas, katanya dengan nada berat, aku mendengar kabar bahwa engkau menuduh penyihirku telah menipu rakyat dan menggunakan sihir palsu. Apakah itu benar? Abu Nawas menunduk sopan. Benar, tuanku. Hamba tidak bermaksud merendahkan siapapun, tapi hamba tak bisa diam melihat rakyat diperdaya dengan tipu daya. Banyak dari mereka yang kehilangan harta karena percaya pada jampi-jampinya. Penyihir itu mendesis, omong kosong. Rakyat datang padaku karena ingin pertolongan, bukan karena aku menipu. Kau hanya iri karena tak bisa menandingi kekuatanku. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Aku tak iri pada siapapun, tapi aku tahu, keajaiban sejati tak datang dari tongkat dan mantra, melainkan dari akal dan izin Tuhan. Suasana makin panas. Raja mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka berhenti berdebat. Baiklah, ujar sang raja. Hari ini aku ingin melihat siapa yang benar. Abu Nawas, kau akan beradu kemampuan dengan penyihirku. Jika engkau kalah, maka engkau harus meninggalkan istana. Tapi jika kau berhasil membuktikan bahwa sihirnya palsu, maka aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman padanya. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun bukannya gentar, ia justru tersenyum ringan. Hamba terima tantangan itu, tuanku. Tetapi biarlah peraduan ini bukan pertarungan kekuatan, melainkan pertarungan kebenaran. Penyihir mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan cahaya biru keunguan menyala dari ujungnya. Asap pekat memenuhi ruangan.
dan dari dalam asap itu muncul seekor burung emas yang berputar-putar di udara, mengepakkan sayapnya dengan indah. Semua orang terperangah. Lihatlah, seru penyihir dengan bangga. Dengan satu mantra, aku bisa menciptakan kehidupan dari kehampaan. Raja tersenyum kagum, tapi Abu Nawas tetap tak bergeming. Ia melangkah mendekat, menatap burung itu dengan tenang, lalu berkata, "Pelan, burung yang indah, jika kau benar makhluk hidup ciptaan Tuhan, terbanglah ke arah matahari dan nyanyikanlah pujian bagi Sang Pencipta. Tapi jika kau hanya tipuan sihir, lenyaplah sebelum matahari menyinari sayapmu." Semua menahan napas. Burung emas itu tiba-tiba berhenti mengepakkan sayapnya. Cahaya di tubuhnya meredup, lalu perlahan-lahan menghilang menjadi abu yang berterbangan. Terdengar desahan kaget dari seluruh ruangan. Raja berdiri dengan mata terbelalak, sedangkan wajah penyihir itu memucat. Abu Nawas menatap raja dan berkata tenang, "Tuanku, kebenaran selalu sederhana. Sihir hanyalah bayangan yang menipu mata, tapi akal yang jernih mampu menyingkap semua kebohongan." Raja Harun menatap penyihirnya dengan kecewa. "Kau mempermainkan rakyat dan menodai istana ini dengan dusta. Mulai hari ini, segala praktik sihirmu dilarang. Kau tak lagi menjadi penyihir kerajaan." Penyihir itu gemetar, menunduk, lalu berjalan pergi dengan langkah gontai. Tongkatnya kini tak lagi bersinar. Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun tuanku, hamba hanya melakukan kewajiban untuk menjaga kebenaran." Raja menatapnya dengan penuh kagum. "Abu Nawas, sekali lagi engkau membuktikan bahwa akal sehat lebih kuat dari kekuatan gaib manapun." Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, selama manusia masih punya pikiran yang jernih dan hati yang tulus, maka tak ada sihir yang bisa menundukkannya." Ia pun berjalan meninggalkan aula istana. Dan hari itu seluruh Baghdad berbicara tentang kebijaksanaan Abu Nawas, orang yang mampu mengalahkan sihir dengan kecerdikan dan iman. Setelah hari di mana si penyihir kerajaan kehilangan kehormatannya, istana Baghdad kembali tenang. Namun kabar tentang kejadian itu menyebar ke seluruh pelosok negeri. Rakyat memuji keberanian Abu Nawas yang berani menentang sihir dengan kebijaksanaan. Tapi di sisi lain, penyihir itu diam-diam menyimpan dendam yang membara. Malam itu, di tempat yang sunyi di pinggiran Baghdad, penyihir tua itu menatap tongkat sihirnya yang retak. "Abu Nawas," gumamnya dengan suara parau, "kau boleh memenangkan hati raja, tapi aku belum kalah." Beberapa hari kemudian, penyihir itu kembali muncul di depan istana. Namun kali ini, ia datang tanpa jubah megah, tanpa tongkat bercahaya. Ia menunduk dalam-dalam di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. "Tuanku," katanya dengan nada menyesal, "aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk meminta ampun. Aku telah tertipu oleh kesombongan sendiri." Raja menatapnya lama, kemudian mengangguk. "Aku senang kau menyadari kesalahanmu, tapi ampunan hanya akan kuberikan bila kau bersedia menebusnya." Abu Nawas yang kebetulan hadir berkata lembut, "Tuanku, biarkan hamba berbicara." Raja mengangguk. Abu Nawas lalu menatap sang penyihir dengan mata teduh. "Wahai penyihir," ujarnya, "janganlah engkau lawan kebenaran dengan kebencian. Jadikan kesalahanmu sebagai guru, bukan sebagai beban. Gunakan ilmumu untuk menolong, bukan menipu." Penyihir itu menunduk. Air matanya menetes pelan. "Abu Nawas, selama ini aku buta oleh kebanggaan. Tapi kata-katamu membuka mataku, aku ingin berubah." Abu Nawas tersenyum lalu menepuk bahunya. "Tak ada kata terlambat bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri." Raja pun memutuskan sesuatu. "Mulai hari ini," katanya lantang, "kau tidak lagi menjadi penyihir kerajaan, tapi kau boleh tinggal di istana untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para pelayan dan rakyat. Gunakan kebijaksanaanmu untuk kebaikan." Penyihir itu sujud penuh syukur. Ia akhirnya menyadari bahwa kemuliaan sejati bukan dari kekuatan gaib, tapi dari kerendahan hati dan kebijaksanaan. Sore itu, saat matahari hampir tenggelam, Abu Nawas berjalan di taman istana. Burung-burung bernyanyi dan angin membawa aroma damai. Ia tersenyum kecil, menatap langit jingga sambil berkata, "Betapa indahnya dunia ketika manusia mau menggunakan akalnya untuk kebaikan, bukan untuk menipu sesama." Dan begitulah akhir kisah antara Abu Nawas dan sang penyihir istana. Kisah tentang bagaimana akal, iman, dan hati yang tulus mampu mengalahkan kesombongan dan tipu daya. Nah, gimana pendapat kalian tentang kisah Abu Nawas kali ini?
Apakah kalian setuju kalau akal dan kebijaksanaan selalu lebih kuat dari sihir dan kekuasaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya bersama Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya cara tak terduga untuk menyingkap kebenaran. Selamat berjumpa lagi di kisah berikutnya.